4 Desember 2021 menjadi hari yang memilukan bagi warga lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Material vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru menerjang beberapa desa hingga jembatan Besuk Koboan runtuh. Jembatan Besuk Koboan merupakan akses utama yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Masyarakat berharap lalu lintas dapat kembali normal dengan terselesaikannya jembatan Besuk Koboan. Namun tak disangka, pada tanggal 4 November 2022, terjadi longsoran pada jalan akses jembatan. Seluruh badan jalan ambrol. Hal ini sangat mengganggu proses pembangunan jembatan. Kajian penanganan longsor dibutuhkan dalam waktu yang relatif cepat. Berbagai pihak termasuk tim PUPR, tenaga ahli geoteknik, hingga Bupati Lumajang turut meninjau lokasi. Guna mendukung proses pengambilan data kontur, kami berinovasi menggunakan metode fotogrametri. Fotogrametri merupakan teknologi geoinformasi dengan memanfaatkan data geospasial yang diperoleh melalui pemotretan udara. Penerapan fotogrametri ini sangatlah mudah. Langkah pertama yaitu persiapan alat drone. Kemudian pembuatan Ground Control Point atau GCP. GCP adalah titik kontrol untuk mengoreksi geometri citra agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya, pembuatan flight plan sesuai dengan area yang dibutuhkan. Saat pengambilan foto udara, drone terbang secara otomatis, sehingga pengaturan luas area, ketinggian, speed, angle, hingga overlap adalah hal yang utama. Setelah diperoleh foto udara, dilanjutkan pengolahan data menjadi 3D model, DEM, dan orthofoto. Inovasi kali ini turut mengusung konsep Building Information Modeling atau BIM yang mampu mengintegrasikan data dengan berbagai disiplin ilmu. Data cross-section dapat dengan mudah diperoleh dari data DEM dan orthofoto yang diolah menggunakan Civil 3D. Sehingga, kami mampu menampilkan data cross-section dan visualisasi saat rapat pembahasan H+1. Integrasi selanjutnya yaitu penggunaan data DEM dan orthofoto sebagai input analisa hidrologi. Untuk kebutuhan analisa aliran, dibutuhkan data spasial yang memadai yaitu seperti Digital Elevation Model atau DEM. DEMNAS memiliki resolusi spasial kurang lebih 8,1 meter. Dalam kasus ini, hasil yang diperoleh tidak detail atau tingkat keakuratannya rendah dikarenakan resolusi yang diperoleh. Beda hal dengan data fotogrametri, output yang dikeluarkan lebih detail dan mendekati kondisi di lapangan. Data seperti topografi tebing, jalan, dan sungai terbaca dengan jelas. Sehingga hal ini bisa sangat membantu pada saat permodelan. Perbedaan hasil dari kedua simulasi ini adalah bahwa simulasi menggunakan DEMNAS memberikan hasil output aliran tidak terarah karena kondisi interval kontur yang jauh. Simulasi menggunakan fotogrametri memberikan hasil berupa profil aliran, elevasi muka air dan kecepatan aliran di setiap titik hitung di kawasan genangan. Simulasi fotogrametri memberikan pergerakan aliran di kawasan genangan dengan jelas sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari hasil simulasi tersebut, dapat dibuat perencanaan saluran samping dan saluran perlintasan atau box culvert, sehingga dapat mengurangi dampak aliran permukaan dari jalan dan das tebing. Inovasi ini memiliki kehandalan biaya, mutu, dan waktu. Dari segi biaya, koefisien perbandingan biaya pekerja yang dikeluarkan antara model manual dan fotogrametri adalah 10 kali lipat. Metode manual membutuhkan biaya 4,5 juta, sedangkan fotogrametri hanya 450.000. Berkaitan dengan mutu, terkadang akurasi koordinat menggunakan drone biasa bisa meleset hingga puluhan meter. Namun, dengan menggunakan bantuan GCP, hasil pengolahan data bisa mendekati koordinat yang sesungguhnya. Dalam studi kasus ini, selisih koordinat lapangan dengan hasil fotogrametri adalah 10 cm. Untuk pekerjaan survei kontur, selisih angka 10 cm masih bisa ditoleransi. Sehingga, untuk survei kontur masih bisa menggunakan drone yang harganya relatif murah, namun tetap menggambarkan kondisi di lapangan. Maka dari itu, inovasi ini sangat membuka peluang untuk bekerja sama dengan produsen drone lokal, seperti PT Inovasi Solusi Transportasi Indonesia atau Vrox Indonesia yang sudah tersertifikasi TKDN di Kemenperin. Kemudian berkaitan dengan waktu. Seperti yang kita ketahui, tanggal 4 Desember 2022 erupsi Semeru kembali terjadi. Kondisi lapangan sangat berbahaya sehingga pekerja diliburkan selama 2 hari. Dan hari setelahnya pun tidak bisa bekerja maksimal karena alarm bahaya beberapa kali dibunyikan. Hal tersebut tentu mengakibatkan durasi dan efektivitas pekerjaan berkurang. Maka dengan kondisi tersebut, proses pengambilan data kontur menggunakan fotogrametri sangat efektif karena lebih cepat dibandingkan dengan metode pengukuran manual seperti total station.
proses pengambilan data kontur menggunakan fotogrametri lebih cepat dibandingkan dengan metode pengukuran manual seperti total station. Studi kasus kali ini, luas area fotogrametri kurang lebih 200.000 meter persegi, hanya membutuhkan 20 menit penerbangan. Ditambah persiapan 2 jam, total 140 menit. Sedangkan, saat melakukan survei situasi dengan metode manual memakan waktu hingga 10 hari atau 8 jam per hari atau 4.800 menit. Efisiensi durasi dengan metode fotogrametri mencapai 34,3 kali lebih cepat. Sedangkan, durasi kontrak pelaksanaan penanganan longsor adalah 120 hari. Maka, efisien pekerjaan survei mencapai 8,3%. Untuk kondisi bencana yang sangat membutuhkan kecepatan dalam penanganan, fotogrametri sangatlah cocok dan efisien. Apalagi kondisi longsor berada di antara tebing dan sungai yang curam. Mengingat kemudahan pelaksanaan dan kehandalannya, maka dalam hal keberlanjutan inovasi bisa dilakukan pada semua proyek, khususnya infrastruktur, yang mana membutuhkan data kontur atau topografi. Berikut merupakan testimoni dari tenaga ahli tim manajemen konstruksi Virama Karya mengenai penggunaan data fotogrametri untuk permodelan hidrologi dan hidrolika. Saya Reski sebagai konsultan MK di Virama Karya. Sebagai tenaga ahli hidrologi sangat terbantu dengan adanya fotogrametri ini. Dengan fotogrametri ini bisa menghasilkan detail yang lebih jelas, terutama di bagian topografinya. Di mana sebelumnya saya menggunakan peta Demnas, yang dimana interval dari konturnya itu sangat jauh, sehingga detail-detail seperti tebing, jalan, dan beberapa struktur lainnya tidak terlihat dalam peta Demnas. Sangat berbeda dengan hasil dari fotogrametri ini. Dengan hasil seperti ini, bisa mendapatkan hasil yang lebih detail dan mendekati dengan empiris dari kebutuhan di lapangan. Inovasi ini juga sudah mendapatkan apresiasi dari Bapak Bagus Artamana selaku PPK Perencanaan P2JN Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih atas kinerjanya teman-teman di pembangunan penanganan darurat erupsi Gunung Semeru, penanganan akibat terputusnya jembatan Besokoboan, di mana teman-teman di lapangan berkoordinasi dengan baik antara penyedia jasa konstruksi dengan konsultasi. Di sana ada teman-teman Adikarya dengan Virama Karya telah berinovasi dengan baik. Walaupun pekerjaan tersebut ada dalam kondisi darurat, namun teman-teman masih bisa berinovasi dengan baik, khususnya dalam pemodelan struktur yang dilakukan oleh teman-teman bersama di sana, di mana di sana sesuai arahan pimpinan masih bisa diterapkan teknologi BIM yang terkini, Building Information Model, dikombinasikan dengan fotogrametri juga. Nah, di mana contohnya salah satu yang saya ketahui terkait dengan analisa hidrologi. Di sana sudah berkombinasi pemodelannya menggunakan BIM dan fotogrametri, sehingga untuk perhitungannya bisa kita peroleh dengan lebih akurat dan bisa diedit kapan saja, di mana saja dengan adanya data digital yang telah disiapkan. Oleh karena itu, meskipun dalam kondisi darurat, inovasi ini masih dilakukan. Saya salut atas kinerja penyedia, kedua-duanya tetap ditingkatkan, jaya terus, dan semoga cepat kelar pembangunan jembatan Besokoboan. Terima kasih.